Daddy, wake up! Halo everybody, Aga Kareba yang artinya apa kabar? Saya doakan semoga kalian dan beserta keluarga sehat-sehat dan selalu bahagia. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas film berjudul The Beast Within 2024, berkisah tentang keluarga yang terisolasi dari kehidupan masyarakat hingga putrinya harus terjerat dalam rahasia gelap leluhurnya. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke alur ceritanya. Jikalau kalian suka dengan video ini, silakan like dan subrek aja agar tak ketinggalan video terbaru dari Anak Tanbu. Dan inilah dia. Film akan merujuk pada seorang nenek yang sedang mencari suaminya di tengah hutan. Lalu tak lama kemudian, nenek itu tiba-tiba diserang oleh sesosok hewan buas, entah itu harimau, serigala, ataupun buaya, tapi yang pasti nenek itu pun akhirnya berpulang ke rahmatullah. Scene kemudian berpindah pada seorang bocil yang bernama Willow, tapi kita panggil saja si adik agar tidak belibet. Sore itu si adik yang lagi membuat mainan, yang tak lama kemudian ibunya datang dan mengatakan akan mengantar ayahnya entah akan pergi kemana. I'll be back for dark. Entah si adik ini punya penyakit apa, tapi yang pasti dia memerlukan tabung oksigen untuk bernapas. Ia kemudian mengintip ibunya yang lagi bersiap-siap berangkat, tapi anehnya si ibu membawa seekor bagong yang entah mau diapakan. Menjelang maghrib, si adik yang melihat ibunya pulang sudah dalam keadaan puyeng. Entah apa yang telah mereka perbuat, namun yang pasti dia tidak melihat ayahnya pulang. Saat sedang menikmati makanan, mereka mendengar suara para ternak yang lagi mengembek. Lantas si kakek pun pergi memeriksanya. Just foxes. Lagi asik-asiknya bermain, tiba-tiba si adik mendengar sang ayah yang terdengar sedang kesakitan. Dengan perlahan-lahan si adik mendekati ayahnya. Dad? Daddy, wake up! Pagi harinya si adik yang melihat ayahnya pulang sudah dalam keadaan penuh darah dan terkapar lemah. Entah apa yang orang tuanya sembunyikan, tapi apapun itu, saya pastikan bahwa ini demi kebaikan si adik. Si adik yang rajin ini kemudian memberi makan para ternaknya, yang dimana pada saat itu ia penasaran dengan apa yang sedang ibunya kerjakan. Setelah memberi makan ternaknya, si adik kemudian membantu ibunya mencuci piring. Dengan polosnya si adik bertanya apa yang ibunya sembunyikan darinya. Lantas ibunya menjawab tidak menyembunyikan apapun. Merasa terus dibohongi, si adik bertanya lagi kenapa si ayah selalu pulang dalam kondisi penuh darah. Dan tiba-tiba ibunya marah, seakan-akan memang ada yang terjadi dengan suaminya. Mom, I'm asking you a question. Just go on, go feed Winnie. Go!
Malam harinya tak sengaja si adik mendengar samar-samar perbincangan ayah dan ibunya. Dengan mengendap-endap si adik mengintip kondisi ayahnya. Pagi harinya si adik diajak oleh ibunya untuk pergi ke pasar di kampung sebelah, tapi di tengah jalan ibunya malah berhenti untuk ganti baju, yang dimana di sanalah si adik melihat tubuh ibunya yang penuh lebam. What are you doing? Well, Dee? Setelah sekian lama akhirnya si adik terlihat sangat bahagia setelah dibelikan baju baru oleh sang ibu. Dan sepulangnya dari pasar mereka disambut oleh sang ayah yang dimana mereka sebenarnya terlihat senang. Tapi entah bagaimana karena saya merasa suasananya sangatlah canggung. Apalagi saat si ayah mengendus-ngendus si adik, raut muka mereka seperti tertekan. Didn't know you got me again. Don't ever leave me again. Keesokan harinya, lagi-lagi si ibu pergi bersama dengan ayahnya dengan membawa seekor bagong. Rupanya si adik diam-diam masuk ke dalam mobil dan ikut pergi ke lokasi di tengah hutan. Nothing changes. Nothing changes. Alangkah terkejutnya si adik saat melihat kondisi ayahnya yang dipasangi rantai. Diam-diam si adik masuk dan sudah melihat ayahnya berubah layaknya monster serigala. Si ibu yang mengetahui hal itu pun langsung membawa si adik yang sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Don't leave me! Setelah melihat sosok mengerikan dalam diri ayahnya, si adik pun ngambek karena kenapa ibunya menyembunyikan hal tersebut kepada dirinya. Bahkan si adik tidak mau bertemu dengan orang tuanya, apalagi saat melihat mereka. Si adik dengan perasaan marah merobek baju yang pernah ibunya belikan. Malam harinya tiba-tiba si kakek datang dan mengajaknya untuk kabur dari rumah. Namun di tengah jalan mereka dicegah oleh si ibu dan terjadilah aksi jotos-menjotos. Yeah, that's a good idea. You go back home, Leave it. Sonny. We need to... No! Wait, stop it! You! Pagi harinya saat si adik yang lagi memberi makan para ternaknya, ayahnya kemudian datang dan mengajak si adik untuk jalan-jalan, tapi dengan nada yang kasar. Let's take a drive. Now! Mereka rupanya tiba di tempat di mana si adik melihat sosok monster dalam diri ayahnya. Di sana si ayah bercerita tentang kutukan keluarganya yang dimana setiap bulan purnama dia akan berubah menjadi monster yang tak pernah dia inginkan. Si ayah mengatakan bahwa tidak ada cara lain yang bisa ia lakukan selain menyembunyikan hal mengerikan itu dari putri tercintanya. Karena si ayah juga tidak akan sanggup meninggalkan putrinya itu. Setelah bermain dengan ayahnya saat mereka sedang makan, tiba-tiba ayahnya marah besar setelah melihat baju ganti di dalam mobil. Dia mengira selama ini istrinya telah berselingkuh dan terjadilah cekcok yang berkepanjangan. Ternyata selama ini si ibu telah menjahit kembali baju yang telah dirobek oleh si adik. Jangankan baju yang robek, bahkan nyawa si ibu pun akan dia berikan jika itu untuk kebahagiaan putrinya. Saat perayaan ulang tahun si adik, si kakek datang dan memberi kejutan dengan memberikan seekor anak dogi. Hi. Come on, come on. Darling, you're the most precious thing.
Suatu malam si adik melontarkan pertanyaan apakah mereka aman dengan kondisi ayahnya yang seperti itu. Lantas ibunya menjawab tapi dengan raut muka yang penuh keraguan. Mama, are we safe? Tak lama kemudian, seperti biasa, si ibu mengantar suaminya yang akan segera menjadi sosok monster mengerikan. Sementara di sisi lain, si adik seperti mendapat firasat bahwa akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan pada keluarganya. Bangun-bangun si adik sudah dalam keadaan ngos-ngosan, yang untungnya si adik masih sempat meraih tabung oksigennya. Lalu tiba-tiba si adik mendengar suara kresek-kresek di depan gerbang yang sepertinya itu adalah Willow! malam harinya. Tepatnya di malam Jumat Kliwon, mereka baru sadar bahwa sosok monster itu telah terlepas, apalagi si adik juga malah kehabisan oksigen yang semakin membuat mereka panik. For Christ's sake, Harry! Imogen! Dan sialnya tak sadar si ibu meninggalkan pistolnya di dekat gerbang, sehingga sekarang mereka hanya bisa berharap dengan doa. Come on, darling. Hide. Hide. Si kakek yang menyadari kedatangan monster itu menyuruh mereka untuk segera bersembunyi, dan benar saja rupanya gerbang rumah mereka telah terjebol dan si kakek pun sepertinya tak terselamatkan. Dengan mengendap-endap mereka berusaha untuk segera pergi dari sana, tapi sialnya monster itu sudah berada di dalam rumah. Si adik disuruh untuk segera masuk ke dalam mobil, sementara ibunya menjemput si kakek yang rupanya masih selamat. Namun karena kondisi kakek yang melemah, sehingga menghambat pelarian mereka. Hurry up! Come on! Come on! Sungguh sial nasib mereka. Di saat sudah berhasil keluar, mobil mereka malah mogok, sehingga si kakek pun harus mengorbankan dirinya demi keselamatan anak dan cucunya. Take Willow! Di tengah pelarian mereka di hutan, si adik merasa kelelahan, dan ketika dalam kondisi yang penat dan loyo, mereka pun menyadari sesuatu. Alright, let's go. Come on. Sayang sekali, si adik berhasil tertangkap oleh ayahnya yang kini sudah menjadi sosok monster mengerikan. Dengan hati-hati si ibu membujuk sosok monster itu agar melepaskan si adik, mengira sosok suaminya masih ada dalam monster tersebut. Tapi ternyata I love you when you're like this. alhasil si adik pun terpaksa harus bertindak demi menyelamatkan ibunya. Dia berusaha membakar monster itu yang pada akhirnya adegan terakhir dari film ini yang memperlihatkan mereka sedang beres-beres, yang sepertinya mereka akan pergi dari rumah itu. Namun sebelum mereka pergi, kita diperlihatkan bahwa ternyata si adik mewarisi ketukan ayahnya. Dengan kata lain, sosok monster selanjutnya adalah anak ini. I am a monster.
Dan film pun berakhir. Bagaimana seorang anak yang mengetahui fakta mengerikan tentang ayahnya yang pada akhirnya dia pun harus terjerat dalam rahasia gelap leluhurnya. Dan itulah tadi alur cerita dari film The Beast Within. Pesan apa saja yang bisa kita ambil dari film ini silahkan tulis di kolom komentar. Segitu dulu dari saya dan sampai jumpa lagi di film berikutnya. Bye bye.